Bung Yasir, Siap. Anda tidak sepakat? Ya, Silakan. karena tadi sudah disampaikan Bung Pangeran, ada aturan hukumnya, ada payung hukumnya. Memang aturan itu benar, tapi kita sebagai masyarakat, kita juga harus melindungi hak konsumen juga. Kita harus perhatikan, karena sebagai nanti kita diberi amanah oleh rakyat, jangan semua kebijakan aturan hukum itu kita juga ikut terus juga di situ. Kita harus bisa berargumentasi. Anda Karena, tidak sepakat ya, apakah karena terlalu tinggi atau seperti apa? bisa dikatakan terlalu tinggi karena saya lihat ada di situ biaya-biaya pemeliharaan, ada biaya abodemen, ada biaya administrasi. Itu kan bisa seharusnya dipangkas oleh perusahaan. Ini kan tidak ada evaluasi, tidak ada hearing atau dengan masyarakat, atau kita bisa berdialog dengan masyarakat, karena masalah kita saat ini adalah masalah ekonomi. Ekonomi sudah anjlok, kenaikan PDAM kita naikkan setinggi inilah yang menjadi beban masyarakat. Beban inilah yang harus. Seandainya Anda sekarang Ya. anggota dewan, Ya. apa yang akan Anda lakukan? Yang saya lakukan sebagai anggota dewan, kita harus panggil ke DPR dari pihak perusahaan agar bisa ini dievaluasi kembali, karena pasti ada kebijakan yang harus sama-sama mendapat win-win solution. Ada ke pihak perusahaan menguntungkan, masyarakat juga jangan dirugikan. Inilah harus kita perjuangkan. Inilah fungsi kita sebagai DPR, pengawasan. Fungsi kita sebagai DPR harus kita tunjukkan di kebijakan, karena PDAM ini adalah kebutuhan hidup, kebutuhan rakyat. Karena pelayanan PDAM juga belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Misalnya masih ada di wilayah Kota Jambi aliran PDAM-nya sudah ada, namun masih ada terputus-putus, tidak 24 jam hidup air PDAM. Misalnya di pagi hari masih ada terputus, di malam hari masih ada itu kan harus kita evaluasi. Selanjutnya, biaya-biaya yang kita keluarkan di setiap bulan membayar rekening itu sudah dibebankan, ada pemeliharaan, ada abodemen, ada administrasi, itu bisa kita pangkas. Misalnya, karena dalam realisasinya apabila meteran kita bermasalah, tetap kita mengeluarkan biaya. Nah, di mana letak pemeliharaan itu ada administrasi dan abodemen. Disinilah yang harus kita rumuskan bersama, harus kita sepakati bersama, harus kita bangun kembali komunikasi warga melalui DPR Kota Jambi. Mungkin demikian. Masalah PDAM. Kalau bicara PDAM ini kan cerita lama, cerita klasik. Kalau naik ribut masyarakat, kalau baik tidak pernah dipuja, kalau jelek mulai dihujat. Itulah perilaku kita masyarakat. Itu resiko pemerintah juga. Ya, dan itu memang pemerintah harus bisa merespon dengan baik. Tetapi kita lihat juga sisi lain. PDAM ini lembaga tersendiri, ya kan? BUM, macam BUMD, artinya Badan Usaha Daerah. Badan Usaha Daerah ini asal duitnya dari mana? Dari situ sendiri. Kecuali disubsidi, disuntik dana. Contoh seperti ini, PDAM Tirtamayang ini 8 tahun tidak menaikkan harga. 8 tahun ya? 8 tahun. Padahal di aturan Permendagri itu wajib setahun sekali menaikkan. Artinya regulasi dari Permendagri nomor 7071 tahun 2016 itu setahun sekali, artinya sudah 2 tahun ini tidak dinaikkan. Begitu di ini langsung dirapel. Ya kan? Langsung masyarakat ini masyarakat nggak semua lah ngeluh. Tidak, hanya beberapa titik mungkin ada sebagian tidak dapat atau berkeluh, dan kadang-kadang cenderung politik, bernilai politis. Momentumnya kok sekarang gitu. Gitu. Mungkin Bung saya tanggap sedikit. Sebentar. Saya tanggap sedikit. Sebentar. Nah, naiknya ini memang signifikan, tapi saya pikir masyarakat masih bisa menjangkau kok. 50.000, 100.000. Kalau mau gratis ya nggak ada republik ini.
Ya kan? Minimum charge 60.000 kalau nggak salah. Tidak bisa kita cuma hidup gratis. Katanya Amerika hidup gratis, mana ada? Ya. Di Eropa Sedikit- hidup sedikit. gratis nggak ada. Asuransinya aja 200 juta. Iya, Bung Joni, Pendidikannya gratis, Ya. nggak ada gratis. Iya, iya. Bayar. Nah inilah. Jadi kita jangan biasakan gratis hidup ini. Berjuang, ya kan? Bertanggung jawab. Bung Nah, Joni, kalau kita semua gratis ya, susah. Bung Joni, saya ada argumentasi silakan, sedikit. silakan. Ini Silakan. bukan masalah kenaikan 50.000, 100.000. Ini lebih dari 50% kenaikan. Dari biasanya 100.000 bisa jadi 200.000. Ini yang menjadi beban oleh masyarakat. Nah, saya jawab Ini dulu. yang harus Benar, kita saya paham. Iya, iya, iya. Paham. atasi. Kita Betul. cari solusi bersama. Makanya Betul. tadi sampaikan harus ada win-win solution antara pemerintah kota, Ya. DPR dan dari pihak perusahaan. Ini harus kita ya, selesaikan. makanya Kita dudukkan bersama saya jelaskan agar dulu. kita bisa Oke. Saya jelaskan dulu boleh, Pak ini, ya. Pak Yasir. Pak Yasir. ya. Itu kan ada aturannya, nggak ucu-ucu dia langsung senaknya, nggak seperti itu. Ada mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah. Pertimbangannya apa? Biaya Ya, ya, kos. ya. Sekarang biaya kosnya umpama 1 kubik itu 3.900. Nah, sekarang berlaku 1 kubik itu biaya yang ditanggung oleh produksi 1 kubik oleh PDAM dinaikkan 4.000. Nah, itu tadi. Artinya kan ada tadi. kan cuma Ya. Rp100. Ini Bung Ya kan? Bung Joni. Bila mana gini. dibayar, Iya. dijual oleh PDAM 3.500, tentulah PDAM kerugian Rp500. Kalikan jutaan kubik. Iya, iya. Ini apa? Begitu loh. Makanya harus ada keseimbangan iya. antara Betul, pengeluaran dan betul. pemasukan. Nah, ini sehingga ada cash kita- break even point, nggak usah untung iya. lah break even Kita point. minta pendapat Jangan merugi lah. mantan orang PDAM. Oh, silakan. Seperti apa nih, Bang? Ini Pangeran. pandangan saya ya, Iya, pandangan iya, saya. iya. Betul kalau cari solusi kita dudukkan setuju. Ya, tapi saya menjelaskan ini ada aturan mengeluarkan Ya, ini. silakan, Ya, Bang. silakan. Pangeran. Ya, jadi saya rasa kita bertiga ini sama ini, tujuannya sama ya. Pasti membela kepentingan rakyat Jelas. ya. Tetapi di dalam hal ini khususnya masalah tarif air ini yang mengejutkan sebenarnya lonjakan kenaikan kan gitu ya. Ada baiknya sebenarnya usul kami itu dilakukan secara progres. 3 bulan pertama Iya. 15% dulu, sekalian kita tunjukkan peningkatan kualitas mutu kita, Iya. kan gitu kan. Baru kira-kira 3 bulan kedua kita naikkan Jadi lagi. setuju naik, cuman bertahap ya. Iya, bertahap. Bang Joni setuju ya? Naik cuman bertahap ya? Ya, ada tahapan. Karena kalau enggak PDAM ini kasihan kita. Iya, iya, iya. Iya. Karena betul kalau mau Karena pembiayaan oleh PDAM sendiri, iya. gitu. Ada kualitas, ada harga. Betul. Betul, betul. Mengasir Ya, saya kurang setuju tadi pendapat dari Bung Pangeran dan Wo Joni karena memang kita sepakat setuju tapi kita mempertimbangkan hak konsumen karena saya temukan kalau antara 1 kubik sampai 10 kubik biayanya sama kita bayarnya Itu minimum charge itu iya, ya. itu minimum Ya, charge tadi ya. ini yang perlu kita evaluasi. itu, kalau minimum charge itulah yang kita Iya. sebagai Dibedakan. caleg Tadi harus bisa ada- melihat masalah itu. Ada 2 hal. Kita harus penyesuaian tarif bela satu. rakyat. Yang kedua adalah minimum charge. Itu Ya. hal yang berbeda. Karena kita Beda, tutup beda. pun keran itu setiap bulan tetap kita bayar minimum charge tadi. Ya, Makanya kita abodemen ya, keberatan. seperti Abodemen yang abodemen. tadi sudah ada harganya. Itu yang perlu kita evaluasi. Nih minta nih solusi lah dari mungkin dari Bang Joni sedikit nih karena telah kita dapat waktu. Masalah PDAM. Iya itu tadi. Pertama, PDAM harus minta juga dana dari APBN, bantuan besar, ya kan? Karena PDAM ini setahu saya baru zaman Pak Fasa inilah bisa menembus ke jalur Kota Baru. Sekarang sudah ada penampung air yang di kantor murah Kenali Asam Bawah ya. Nah itu bantuan Reservoir ya? Ya, reservoirnya bantuan daripada pemerintah provinsi. Kita harus Dan ini harus Pintar ya. diperjuangkan. Ngambil ke Bagaimana pusat ya, bantuan pusat ya. Bantuan pusat itu masuk. iya. Kota Jambi ini kalau tanpa bantuan pusat agak kurang maju. Dan alhamdulillah saya melihat Pak Pasha sangat aktif. Bahkan bantuan dari dunia luar pun banyak. Contoh TPA di Talanggulo.
Itu dari Jerman bantuan hampir 280 Oke. miliar. Ya, izin bang. Memang Bung, pemerintah ini Bung kota Yasir. ini baik, tapi Yasir. perlu kita ada catatan-catatan. Bang Yasir, Jangan- mungkin ini ya. statement terakhir lah masalah PDAM. Ya. Mungkin sedikit kan waktu. Ya. Ini terakhir Bung Pangeran. Ya, statement terakhir masalah PDAM ini, kita sebagai warga Kota Jambi memang benar kebijakan pemerintah Kota Jambi sudah baik, tapi catatan-catatan yang ada itu harus kita perbaiki. Setiap kebijakan itu harus kita mempertimbangkan ekonomi masyarakat, kita mempertimbangkan lingkungan. Itulah yang harus kita cari-cari bersama solusi. Kita duduk bersama. Setiap masalah ada solusinya. Bung Pangeran. Solusinya itu terakhir kita Bang Ya. Pak Pangeran. ambil Kalau- caranya baik Ya. dan Kalau niatnya lihat- baik. Itu kata kuncinya. Perkembangan saat ini itu sudah diminta untuk membentuk pansus ya di DPRD. Ya, Nah, ya. saya rasa lebih baik memang itu prosedurnya sehingga terbuka. Jadi pihak PDAM pun diberi kesempatan untuk memaparkan secara gamblang kenapa, apa dasarnya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini sebenarnya masih banyak lagi yang mau ditanyakan, terbatas waktu nih. Saya harapkan bahwa Terakhir nih Bang Joni ya. anggota DPR yang ada di Kota Jambi jangan mencari panggung lah. Oh iya iya. Momentum politik ini masalah PDAM. Iya iya iya. Malu kita. Iya iya iya. Oke. Ya, Oke. baiknya dia kan punya kekuasaan legislasi, dipanggil ya, diskusi, Iya. Duduk carikan bersama gitu ya. solusi. Duduk Duduk bersama. Oke. Apa gunanya kalau Ya. hanya mencari panggung? Ya. Enak sosialisasi tengah Iya. masyarakat. Oke, Bang. Iya kan? Ini terbatas waktu, Bang. Oke. Sedikit Bung, sedikit saya iya, evaluasi Bung Joni, ini bukan masalah politik, Iya. ini adalah masalah kemaslahatan Oke. warga Kota Jambi. Setuju. Nih, terima kasih banyak. Bukan Eh, begitu maksudnya itu. terima kasih banyak Jangan atas- cari panggung untuk ini gitu. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran. Ini seru ini. Terima kasih banyak atas kehadiran pertama Bung Yasir dari caleg terima kasih. Partai Gerindra nomor Ya. 1 dari Kota Baru. Ya. Pak Pangeran Simanjuntak dari Partai Nasdem nomor 1, dan terakhir Joni Ismet dari Partai Golkar. Terima kasih banyak atas kehadiran. Kami memupuk harapan, membuang angan untuk Kota Baru yang mapan dan Kota Jambi terdepan. Saya Raden Surahman, bertemu lagi Jumat depan hanya di Jambi Berdialog.